Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Daryatni dari SMP Negeri 3 Mbatialik, Jepara, akan mengenalkan tentang visualisasi 3 dimensi dengan menggunakan program Blender. Oke, kita langsung saja ke Blendernya. Ini kalau sudah menginstal ada Blender di sini, icon Blender. Ini adalah default Blender. Blender banyak menggunakan shortcut yang ada di keyboard. Maka saya akan mengaktifkan screen case key-nya dulu dengan menekan tombol N shortcutnya, kemudian start display. Oke, kemudian kalau sudah ini lihat, ini klik kiri, kita tutup lagi N. Jadi Blender mempunyai default tampilan seperti ini. Kita bisa menggeser tampilan ini. Untuk menggeser gunakan G, lalu kita bisa menggeser. Ini kalau G saja maka acak, tapi kalau G kemudian kita pencet X untuk tombol X, maka kita akan menggeser, bisa ada sumbu X. G dengan Z, Y menggeser pada sumbu Y, G dengan Z menggeser pada sumbu Z. Kalau kita untuk memperbesar memperkecil gunakan scale dengan menekan tombol S. S, X memperbesar ke sumbu X, S, Y menekan ke sumbu Y, S, Z ukuran ke sumbu Z, melebarkan ke sumbu Z. Oke, kemudian untuk memutar kita gunakan rotate R, X, maka akan berputar di sumbu X. Kemudian R, Z memutar di sumbu Z. R, Y kita tekan memutar pada sumbu Y. Untuk pertemuan kali ini kita akan membuat tampilan ini adalah membuat animasi sederhana atau membuat objek dengan tampilan utamanya atau tampilan defaultnya cute. Kita gunakan Ctrl Z untuk mengembalikan ke bentuk semula. Oke, ini tampak view, itu untuk memperlihatkan tampak depan. Kita gunakan tampak depan, kemudian kita buat untuk mengubah-ubah gunakan objek mode. Ini kita di objek mode ini kita ganti ke edit mode karena kita untuk mengubah. Kita untuk memotong ini kita gunakan Ctrl R, akan muncul garis warna ungu. Kita enter saja, kemudian kita geser, kemudian Ctrl R lagi, enter, jangan lupa geser, kemudian kita Ctrl L lagi. Karena kita akan membuatnya horizontal, kita putar horizontal ya. Ini gerakan mouse-nya saja, nanti kalau sudah ketemu kita enter, kemudian kita geser mouse-nya saja, kemudian Ctrl R, kemudian ini kita enter, geser ya. Ini kita sudah menyeleksi objeknya, jadi banyak titik ini namanya vertex, kemudian garis adalah edge, dan bidang adalah disebut dengan face. Oke, kita akan memotong menggunakan extrude. Caranya adalah kita bentuk ke bentuk face, kemudian kita seleksi dengan shift, kemudian menekan
klik kanan. Jadi untuk menyeleksi menggunakan klik kanan, kemudian kita tinggal scroll ke ini, kita tarik ke X, nah, ini diseleksi dulu, kemudian extrude kita tekan E. Nah, kita bisa menggunakan tarik ke atas begini, atau dengan E kemudian menggunakan 0.2 atau poin 2 misalnya kayak gitu. Setelah itu kita enter, jangan lupa. Sudah dapat, kita mau membuat pegangan ya, ini kita klik aja, kita seleksi lagi, ini kita hapus dengan del kemudian face untuk menghapus, karena kita mau buat pegangan, del face. Oke, sudah dapat seperti ini. Kita hapus yang sebelah sini juga, yang atas, del face, del face. Oke, setelah dapat seperti ini, kita gunakan edge untuk menyeleksi edge ini dengan ini. Edge, jangan lupa shiftnya ditekan, kemudian tekan F. Ini seleksi lagi, save, tekan F. Kemudian yang bawah diseleksi lagi. Dulu aja biar kelihatan. Kalau kesulitan diputar aja, tekan F, kemudian yang ini diseleksi, tekan F. Oke, sudah seperti ini. Kita tekan F, sama, tekan F. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita tekan face lagi, kemudian ini diseleksi, ini di del untuk menghapus face nya. Nah, kita dapat tempat ya. Ini ada objek sederhana yang kita buat. Kita bisa tambahkan warna, kita tambahkan warna, ambil satu misalnya, kemudian ini ada text pen, kita ambil material, kita jangan ubah material ini, makanya kita pilih new plus ini, kemudian new. Kita tulis, misalnya kita kasih biru karena kita mau membuat warna biru. Di default kita ubah ke biru. Oke, kalau sudah dirubah dari biru, jangan lupa di assign. Ini juga, ini untuk memberi warna, bisa dicoba dengan warna-warna yang lain. Biru, kemudian assign, ini juga biru dengan assign. Oke, biru dengan assign. Ada cara yang tidak manual, jadi kita klik salah satu face, kita klik dulu face nya, terus seleksi. Untuk memutar kita ALT, kemudian klik kanan, maka kata kasih biru, sign, semuanya sudah biru. Sini juga satu, ALT, klik kanan, kemudian biru, sign. Sini juga ALT, klik kanan, biru, sign. Ini sudah biru semua. Oke, itu untuk menambah warna, tinggal terserah. Untuk menambah tekstur, kita pilih klik, kemudian
Jangan lupa kita buat dulu 2 biar kelihatan. Yang satu kita buat tampak depan front, yang satu kita buat UV image. Jadi tampilannya seperti ini. Setelah itu di ini kita pilih, kita tekan U untuk wrap tag, unwrap ya. Ini nanti adalah untuk kita ulap saja. Ini untuk seleksi. Oke, sebelum itu, sebelum kita seleksi, sebenarnya kita harus memasukkan gambar dulu, gak apa-apa. Tapi ini ambil image, open, kemudian cari tekstur, kita mau ini tampilannya bisa di untitled. Ini kita kasih teksturnya apa ya, kalau ambil tempat itu jangan di sini, kita masukkan yang Siamolek saja. Oke, ini juga bisa sih, tapi kita mau pengen yang Siamolek. Open, kemudian Siamolek, yang bawaan Siamolek, kemudian video materi, kemudian tekstur. Ini gambar Siamolek. Ini yang gunanya unwrap tadi. Kita bisa gunakan S untuk scale, kemudian S, X untuk scale ke 1000x, kira-kira sekian. Kemudian G kita untuk menggeser, belum cukup. S, X kita besarkan sedikit lagi. Pelan-pelan aja ke G, kemudian kita geser, enter dulu G untuk menetapkan. Kurang tepat ya, G ya. Gambar ini akan tampil di sini, tapi sebelum tampil kita pilih tekstur, karena kalau tidak di tekstur nanti tidak tampil. Kita material dulu, terus kita new, kita kasih nama tekstur Sia, kemudian setelah itu kita enter, kemudian kita ke tekstur, ini tekstur, kita new, kemudian kita pilih tekstur, kita bisa ngambil tekstur dari ini. Oke, nah kalau sudah tampil seperti ini, kita tinggal pindah ke material, kemudian sign tekstur, sign. Oke. Itu yang global. Oh, ini tadi tidak tekstur, yang tekstur. Kenapa gambarnya seperti ini? Karena kita tidak ngatur kameranya tadi. Nah, kita atur lampunya. Untuk mengatur lampu jangan lupa di sini N, kemudian pilih untuk mengatur lampu kamera. Sorry, ini objek penguji. Oke, ini kemudian kita lampu kamera, lock kamera view. Oke, dan kita kasih warna dan kita geser. Nah, sudah kelihatan itu ya. Nah, berarti kalau tidak kelihatan itu berarti pengaturan kameranya kurang pas. Oke, udah.